nama saya Bella Kristiani Simanjuntak. Saya dari kelas R2G, NPM 2019 12500 740. Saya akan membahas materi tentang belajar dan pembelajaran. Pertama, salah satu ciri belajar menurut Slameto adalah perubahan yang bersifat kontinu dan fungsional. Nah, saya jelasin sedikit menurut pemahaman saya. Kegiatan belajar mengakibatkan perubahan dalam diri kita dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, kontinu dan fungsional ini dimaksudkan dengan perubahan atau dengan ilmu yang kita miliki itu akan berdampak dan berkelanjutan dan berfungsi untuk kedepannya bagi hidup kita. Saya kasih contoh sederhana. Sewaktu kecil kita belum mengerti bagaimana cara masak ikan, bagaimana cara masak sayur dan sebagainya. Namun di situ saya belajar memasak ikan. Saya memperhatikan bagaimana ibu saya memasak ikan yang baik. Ia menghidupkan kompornya, bagaimana tingkat kematangan ikan tersebut, saya memperhatikannya. Akhirnya karena saya ingin tahu, lalu saya mencoba memasak ikan tersebut. Namun ikan tersebut tidak masak dengan sempurna alias gosong. Jadi ikan yang saya goreng itu luarnya sudah gosong, namun di dalamnya masih kurang matang. Dan di situ ibu saya jelasin bahwa jika kita memasak ikan, apinya jangan terlalu kencang, karena jika terlalu kencang tingkat ikan itu akan menjadi gosong dan tidak matang dengan baik. Nah, dari situ saya sudah tahu bagaimana masak ikan yang baik. Akhirnya setelah itu saya masak lagi dan saya masak dengan baik, dimana ikan itu matang dengan sempurna, dengan pas. Nah, semenjak itu saya sudah mengerti bagaimana cara masak ikan. Akhirnya selanjutnya jika ibu saya ingin menyuruh saya untuk masak ikan, saya sudah mengerti, saya sudah tahu, dan saya bisa melakukan hal itu. Itu contoh sederhana yang menurut saya ilmu yang kita pelajari sekarang ini akan berkelanjutan dan berfungsi untuk kedepannya gitu. Oke, selanjutnya mengenai tentang pilar pendidikan UNESCO. Ada 4 pilar pendidikan UNESCO. Yang pertama itu adalah learning to know, belajar mengetahui. Nah, di sini mengajarkan kita tentang bahwa pentingnya sebuah pengetahuan, yang dimana pengetahuan itu dapat kita temukan di mana saja dan oleh siapa saja. Tidak hanya di sekolah, tapi di luar dari sekolah kita dapat menemukan sebuah pengetahuan. Contoh sederhana yang saya ambil adalah waktu itu nenek saya, atau saya panggil opung saya, ingin mengetahui bagaimana cara menggunakan gadget. Nah, pada zaman dia muda, ia belum mengenal namanya gadget. Nah, sekarang dia ingin tahu bagaimana cara menggunakan gadget dan menggunakan aplikasi yang ada di dalamnya seperti WhatsApp. Akhirnya nenek saya meminta saya untuk mengajari dia cara menggunakan WhatsApp. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengetahuan itu tidak terkekang oleh umur, dengan usia, dengan waktu, tapi pengetahuan itu adalah sebuah hal yang bebas yang dapat kita cari tahu, dapat kita temukan di mana saja. Itu. Baru pilar yang kedua, learning to do. Learning to do, belajar melakukan. Nah, saya kaitkan dengan contoh yang tadi. Sewaktu nenek saya ingin mengetahui cara menggunakan aplikasi WhatsApp, lalu saya mengajari dia cara menggunakan WhatsApp. Nah, di situ saya sudah melakukan learning to do. Kenapa? Karena learning to do itu mengajarkan kita tentang keahlian yang kita punya atau pengetahuan yang kita punya. Kita harus berbagi dengan mereka yang ingin tahu tentang itu. Contohnya nenek saya yang tadi, dia ingin tahu cara menggunakan WhatsApp. Karena dia tahu kalau saya bisa mengajari dia, maka dia minta saya untuk mengajarinya. Akhirnya saya melakukan learning to do tadi, mengajari opung saya dengan pengetahuan yang saya punya. Itu dia maksud dari learning to do dan learning to know.
Lalu yang ketiga, learning to be. Nah, learning to be atau belajar menjadi ini seperti dengan pengetahuan yang kita punya, dengan keahlian yang kita punya, kita harus tahu kita mau jadi apa. Dengan skill yang kita punya, kita mau berarah menjadi seorang guru kah, mau berarah menjadi seorang dokter atau lain sebagainya, itu kita harus tahu kita mau ke mana arah tujuan kita, seperti itu. Lalu learning to live together. Nah, learning to live together ini saya pikir ini adalah hasil dari learning to do, learning to know, dan learning to be. Kenapa? Karena saya kaitkan lagi dengan contoh yang seperti opung saya itu yang ingin tahu lalu saya mengajari dia. Nah, jika saya tidak mengajari opung saya, maka saya tidak melakukan yang namanya learning to do. Nah, maka akan ada konflik sedikit dengan antara saya dengan opung saya tersebut. Nah, itu maka kebersamaan itu tidak akan damai, tidak akan kompak seperti semula. Tapi karena saya melakukan learning to live together, menerapkan pilar learning to live together, saya mengajarinya, dan akhirnya harmonis antara saya dengan anak saya itu akan tetap terjaga. Begitu juga dengan yang lain. Jika kita mempunyai suatu ilmu, kita harus berbagi dengan mereka yang ingin tahu dan menjaga keharmonisan tersebut. Itu contoh sederhana yang saya simpulkan dari pilar UNESCO ini. Oke, selanjutnya tentang gaya belajar saya. Gaya belajar, kita semua pasti bisa fokus belajar itu dengan keadaan yang tenang pastinya. Karena jika keadaan ribut, kita tidak akan bisa fokus ke pelajaran. Cuman saya sedikit cerita waktu saya di bangku sekolah. Saya waktu SD, SMP setiap tahunnya mengalami nilai yang meningkat. Namun setelah SMA saya dapat nilai saya menurun. Nah, saya sadari waktu saya SD, SMP saya berteman dengan teman-teman yang malas. Teman saya yang di depan, yang di samping, dan di belakang itu teman-teman yang suka jahil, ribut. Tapi di situ saya lagi semangat belajar, di situ mood saya ingin belajar. Jadi saya tidak memperdulikan mereka dan tidak terpengaruh dengan mereka. Nah, saya mengerjakan segala tugas. Lalu jika ada teman saya yang ingin meminta jawaban, saya memberi jawaban kepada mereka. Dan saya mendapat nilai yang bagus setiap tahunnya. Dan saya di SMA waktu kelas 1 saya masih bergaul dengan teman-teman yang seperti itu. Cuman di kelas 2 SMA saya bergaul dengan teman-teman yang rajin-rajin. Dengan rajin-rajin, teman saya sebangku yang di belakang itu juga orangnya semangat belajar dan tidak suka jahil. Namun di situ saya malah menjadi malas belajar. Saya tidak tahu, cuman saya di situ jadi merasa saya nggak punya mood, saya tidak bagus di suasana seperti itu. Jadi tipenya saya, walaupun keadaannya tentram atau tenang, kalau saya lagi tidak ingin belajar, maka pelajaran itu tidak akan sampai kepada saya dengan baik. Saya tidak akan dapat menerimanya dengan baik pelajaran tersebut. Jadi saya lebih tergantung kepada mood. Selanjutnya, pembelajaran adalah sebuah sistem yang memiliki unsur instrumental input dan experimental input. Di mana saya jelasin sedikit tentang instrumental input. Instrumental input ini terdiri dari 4. Yang pertama guru, yang kedua materi, yang ketiga media, dan yang keempat itu ada pengolah kelas. Nah, yang pertama guru, di sini guru diharapkan guru yang profesional, yang mengerti bahan ajarannya dan mengenal karakter dari setiap anak didiknya. Lalu yang kedua materi. Di sini materi, guru harus mampu memberikan materi-materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan yang ketiga ada media, di mana guru harus bisa menemukan cara atau menggunakan cara bagaimana agar penyampaian bahan ajaran itu, penyampaian ilmu itu dapat diterima baik oleh anak didiknya.
dan seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengikuti kecanggihan-kecanggihan yang ada seperti sekarang ini. Lalu yang keempat, pengelola kelas. Nah, pengelola kelas ini gimana guru dan siswa harus mampu bekerja sama untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan tentram agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan siswa dapat menerima bahan ajaran dengan baik. Seperti itu. Dan yang kedua ada environmental input. Nah, environmental input ini adalah kondisi ekonomi, kultural, masyarakat dan sejenisnya seperti itu. Selanjutnya, faktor eksternal yang menyebabkan masalah belajar. Itu ada 3, faktor dari keluarga, faktor dari masyarakat, dan faktor dari sekolah. Nah, ketiga itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masalah belajar si anak. Namun menurut saya yang paling penting dari faktor itu adalah faktor dari keluarga atau dari orang tua. Karena tetap dukungan dari orang tua atau dari keluarga merupakan poin utama untuk membuat kepribadian atau semangat belajar dalam anak itu meningkat. Itu menurut saya. Selanjutnya, pendekatan mengajar yang tepat dalam situasi seperti sekarang ini ya, menurut saya pasti itu dengan media online. Karena untuk sekarang ini kita tidak memungkinkan untuk bertemu langsung, namun dengan media online, dengan kesanggihan yang ada, dengan fitur-fitur yang ada, kita dapat berinteraksi antara guru dan murid. Nah, dengan media online yang ada, pendidik dapat memberikan penjelasan, dapat memberikan materi lewat online, lewat aplikasi yang tersedia kepada anak didiknya, dan anak didiknya pun juga akan dapat belajar melalui aplikasi yang ada juga, seperti itu. Selanjutnya, panutan saya dalam belajar itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana berkat beliau kita dapat merasakan belajar di dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Mengenai moto hidup, saya berpikir seperti ini. Hari ini adalah hasil dari apa yang saya lakukan kemarin, dan apa yang saya lakukan hari ini akan saya dapatkan di hari selanjutnya. Jadi setiap apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai, seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran. Langkah awal yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan dengan setiap anak peserta didik. Nah, lalu saya menganalisis atau mencari tahu bagaimana karakter dari setiap anak tersebut. Karena kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi, jika dalam proses belajar mengajar, kita akan menemukan berbagai karakter. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang anak yang jahil, ada yang pendiam. Nah, itu semua masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi bagi anak yang pintar, itu otomatis dia menerima atau senang dengan bahan ajaran kita. Beda dengan anak yang kurang pintar, dia perlu dorongan atau kesabaran dalam mengajar dia. Nah, bagi anak yang jahil itu kita harus lebih dekat lagi dengan dia agar dia nyaman dan mau mengikuti bahan ajaran kita. Begitu dengan yang karakter anak-anak yang lainnya. Jadi kita harus perlu melihat bagaimana cara anak itu belajar, dan kita harus memahami dan bisa melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi belajar dan pembelajaran. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan.